Halo, jumpa lagi dengan Rosidawati MPD dengan video pembelajaran sekarang mengenai soal-soal titik stasioner fungsi trigonometri untuk kelas 12 IPA Matematika Peminatan. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan titik balik maksimum minimum, titik stasioner dari sebuah fungsi trigonometri. Sebelumnya Ibu akan ulangi terlebih dahulu titik balik maksimum, titik balik minimum, titik belok, titik balik maksimum jika ada perubahan gradien dari positif ke negatif, titik balik minimum ada perubahan gradien dari negatif ke positif, lalu titik belok jika tidak ada perubahan gradien. Fungsinya selalu turun atau negatif gradiennya dan fungsinya selalu naik atau gradiennya positif. Nah, jika kalian semua menemukan soal seperti ini, tentukan nilai maksimum fungsi Y sama dengan 1 tambah sin 2X tambah cos 2X. Bagaimana cara menentukan nilai maksimum dari fungsi ini? Atau sekalian dengan nilai minimumnya? Banyak cara untuk mengerjakan soal ini. Ibu akan tunjukkan berbagai cara, khususnya 2 cara. Dan nanti pasti kalian tahu mana yang termudah. Sebetulnya, kalau kita lihat soal ini, Y sama dengan 1 plus sin 2X plus cos 2X, untuk menentukan nilai maksimum sangatlah mudah, yaitu dengan menggunakan bentuk A cos X tambah B sin X ditambah 1 yang nanti akan Ibu bahas. Langsung kita tahu jawabannya bahwa 1 plus akar 2. Namun, sekarang kita lihat terlebih dahulu seperti ini. Mencari nilai, kalau ditanyakan nilai maksimum atau nilai minimum berarti nilai Y-nya. Berarti hubungannya dengan titik stasioner. Kalau titik stasioner, baik maksimum ataupun minimum, ada garis singgung yang melalui titik stasioner itu, garis singgungnya datar atau Y aksen sama dengan 0. Jadi kita cari turunannya dan turunannya harus 0. Kita cari turunannya Y aksen kita cari. Turunan 1, 0. Turunan sin 2X. Cos 2X belum selesai. Kali 2. Bagus. Jadi 2 cos 2X. Turunan cos 2X. Min sin 2X, betul. Belum selesai. Kali 2. 2 dari mana? Turunan dari 2X. Bagus. Jadi turunan cos 2X, min 2 sin 2X. Karena kita mencari nilai maksimum ataupun sekalian dengan nilai minimum hubungannya dengan titik stasioner, maka tentulah Y aksennya harus 0. Y aksen, Y, turunan 1, 0. Turunan sin 2X, 2 cos 2X. Turunan cos 2X, min 2 sin 2X. Kalau kita lihat, 2 cos 2X plus min 2 sin 2X sama dengan 0. Kita lihat, boleh ini dipindahkan, min jadi plus. Kita lihat, ya. Kalau dibagi 2, atau boleh semuanya, banyak cara di sini untuk mengolah ini. Dibagi 2 tinggal cos 2X. Ya, kita ikutin saja yang ini ya. Kamu pasti sudah mahir untuk menyelesaikan persamaan ini. Semuanya dibagi 2 cos 2X. Bu, boleh nggak dibagi oleh sin 2X? Boleh-boleh saja. Bagi yang membuat kita menyelesaikan soal dengan mudah. Coba kita lihat. Dibagi 2 cos 2X, 2 cos 2X dibagi 2 cos 2X. 1.
harus adil. Ini dibagi 2 cos 2x. Sin 2x bagi cos 2x. 2 bagi 2 habis. Tangan 2x ya. Tangan 2x harus 1. Tangan 2x harus 1. Berapakah nilai x-nya? Seperti itu, kamu sudah mahir persamaan trigonometri. Nah, kita tadi peroleh tangan 2x sama dengan 1. 1 adalah tangan 45, betul? Tangan 45. 1 kita ubah tangan 45. Tentulah ada perioda, tapi kalau tangan periodanya 180 derajat. Tangan yang positif itu kuadran pertama dengan kuadran ketiga. Namun, tak perlu kita mengecek yang di kuadran ketiga. Nanti kalau, kenapa? Betul, kalau kita cek nanti jawabannya akan sama kembali seperti ini. Cukup satu saja yang kita cek, yaitu tangan 45. Satu adalah tangan 45 derajat, jadi 2x sama dengan 45 derajat. Yang 225 derajat tidak perlu kita cek yang kuadran 3. Karena periodanya 180. Bu, nggak percaya, Bu? Kalau nggak percaya, boleh dicoba. Untuk 2x sama dengan 225 derajat. Ya, bagus. Dibagi 2, x dibagi 2, 22,5. Dibagi 2, salah satu, 90. Sudah adil semuanya dibagi 2. Untuk K-nya 0, X-nya 22,5 derajat. K-nya 1, 90 plus 22,5 derajat. Sekian, K-nya 2, sekian, K-nya 3, sekian. Himpunan penyelesaiannya adalah ini. Nah, yang ditanyakan mencari nilai maksimum. Disubstitusi satu persatu, X 22,5 ke, iya, jangan ke Y aksen, karena mencari titik stasioner. Titik stasioner ada di grafik, ada di soalnya, di grafiknya. Substitusi ke sini. 1 plus sin 2 kali 22,5 tambah cos 2 kali 22,5 derajat. 1 tambah sin 45 derajat tambah cos 45 derajat. 1 tambah sin 45 setengah akar 2, cos 45 setengah akar 2. Setengah akar 2 tambah setengah akar 2 akar 2, 1 plus akar 2. Ya, satu persatu kita masukkan. Wah, coba bayangkan. Betapa repotnya. Ada cara yang sangat mudah dan sangat cepat untuk menentukan nilai maksimum. Ya, nilai maksimum ataupun nilai minimumnya. Coba kita lihat terlebih dahulu. Nah, tadi himpunan penyelesaiannya kan 22,5 derajat. Lalu untuk yang X 112,5 derajat, substitusi, Ibu bacakan ya, sekalian kamu mengingat. Y untuk X-nya 112,5 derajat. 1 plus sin 2 kali 112,5 derajat plus cos 2 kali 112,5 derajat. 1 plus sin 225 plus cos 225. Ya, sin kuadran 3, cos kuadran 3, negatif, negatif. Ingat sin berapa? Ingat sin 45 dia hanya negatif. Ya, jadi negatif setengah akar 2. Cos 225 juga negatif. Ingat cos 45 setengah akar 2. 1. Nah ini min setengah, min setengah. Min setengah akar 2, min setengah akar 2 adalah min akar 2. Jadi jika X-nya 112,5 derajat, maka Y 1 min akar 2. Demikian juga untuk yang X 202,5 derajat. Tinggal disubstitusi. Jika X-nya 202,5 derajat, maka Y-nya adalah 1 plus akar 2.
Dengan cara yang seperti Ibu jelaskan tadi, kita dapat menentukan nilai, ya. Nilai Y maksimum. Nilai Y maksimumnya tentulah yang Y, ya, nilai Y yang paling tinggi. Itu untuk interval yang diminta, 1 plus akar 2. Ya, nilai maksimumnya. Kalau ditanyakan nilai minimum, pasti 1 min akar 2. Begitu. Cukup paham? Nah, andaikan dalam soal pilihan ganda yang ditanyakan hanya nilai maksimum dan nilai minimum, yang bentuknya seperti tadi, sebetulnya kita mudah menjawab dengan sangat cepat, hanya 30 detik. Ya, coba kita lihat. Nah, Ibu bacakan dulu terlebih dulu soalnya, ya. Ditanyakan nilai maksimum fungsi dari fungsi Y sama dengan 1 plus sin 2X tambah cos 2X, sebetulnya kamu mudah menjawabnya. Ini fungsi sin 2X tambah cos 2X maksimumnya kita lihat langsung tahu akar 2. 1 tambah akar 2. B jawabannya. Kenapa seperti itu? Coba lihat penjelasan Ibu. Nah, Ibu umpamakan dahulu dengan P, ya, karena soal yang diberikan, Ibu bacakan lagi satu kali lagi, Y sama dengan 1 plus sin 2X tambah cos 2X. Sin 2X tambah cos 2X. Ibu pindah. Ibu buat dulu supaya kalian mudah. Ibu buat dengan fungsi P sama dengan sin 2X tambah cos 2X. Ini bentuk A cos X. Kalau di sini bukan X, ya. A cos 2X tambah B sin 2X. A-nya 1, B-nya 1. Kamu jangan bingung. Misalkan, Bu, terbalik, Bu. A-nya bukan yang ini. Ya, B-nya bukan yang ini. Kamu jangan menghafalkan A dan B yang mana. Nah, yang penting di sini nanti sudutnya tidak salah, ya. P ini sin 2X tambah cos 2X ini dapat diubah ke bentuk K kali cos 2X min alfa. Di mana K-nya adalah akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat yang ini sama dengan akar 2. Nah, nilai maksimumnya pastilah akar 2 dan minimumnya adalah min akar 2. Dari mana? Pasti kamu masih bingung, ya. Coba kita lihat penjelasan Ibu. Sebetulnya kamu kalau masih ingat pelajaran kelas 11, pastilah dengan mudah dapat menjawab soal ini. Tapi karena begitu banyaknya pelajaran mungkin kamu lupa. Nah, Ibu akan bahas bukti daripada pengubahan bentuk sehingga kita dapat menentukan nilainya dengan mudah. Nanti boleh dilihat videonya kalau belum puas. Coba kita lihat. Jika kalian menemukan bentuk A cos X tambah B sin X, ya, A cos X tambah B sin X, ini bisa saja kita ubah ke bentuk K kali cos X min alfa. Kenapa, Bu? Boleh nggak ke sin? Boleh nggak ke tangan? Boleh nggak? Boleh, banyak boleh. Kita pilih ke yang ini. K cos X min alfa. Nah, kalau kita urai K kali cos X min alfa dengan rumus jumlah selisih kosin K, ini kan cos, tanda berubah, plus sin. Ya. Lalu dikalikan K, K cos X cos alfa kali K sin X sin alfa. Katanya A cos X tambah B sin X harus sama dengan K cos alfa cos X tambah K sin alfa sin X. Perhatikan kalau dalam matematika sebuah persamaan dikatakan sama, ya, ruas kiri dengan ruas kanan harus sama. Ini sebuah penjumlahan, ini sebuah penjumlahan, di sini boleh pengurangan, penjumlahan, ya. Yang penting coba perhatikan. A cos X dengan suku pertama nanti kita hubungkan dengan yang mana?
K cos alfa cos X. Cos X ada yang sama, faktor yang sama, cos X. Supaya sama kiri dan kanan, jelas K cos alfa harus ya, jangan mudah-mudahan. K cos alfa harus A. Nah, yang suku kedua B sin X ditambah B sin X ditambah K sin alfa sin X. Sin X nih sudah sama sin X, berarti kesimpulannya B itu harus K sin alfa. Ini lihat dulu supaya kamu nanti mudah menjawab soal-soal seperti itu. Jadi kalau menghafalkan nilai K, nilai alfa, 2 hari hafal. Tapi nggak mengerti dan langsung terlupakan ya. Nah, yang tadi sudah kita buktikan bahwa A cos X tambah B sin X itu sama dengan yang sudah kita urai ya. Jadi K cos alfanya nih ya. K cos alfa nih. Ini kan cos X. K cos alfa harus A. Ini sin X, ini sin X. B-nya harus K sin alfa. Itu sebabnya ditulis di sini A adalah K cos alfa, B adalah K sin alfa, ya. Sebuah persamaan boleh-boleh saja asalkan adil, mau dikuadratkan, dikali, dibagi, asalkan sama perlakuannya, ya. Misalkan ini dikuadratkan, berarti K kuadrat cos kuadrat alfa harus adil, ini dikuadratkan. Yang ini dikuadratkan, K kuadrat sin kuadrat alfa, yang ini juga dikuadratkan. Ada 2 buah persamaan ya. 2 buah persamaan ini boleh saja. Misalkan mau saya tambahkan. Kenapa? Coba tambahkan. Nah, K kuadrat cos kuadrat alfa ditambah K kuadrat sin kuadrat alfa, ini ditambah ini akan sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Sedangkan ini faktor yang sama di suku pertama, kedua, di sini ada K kuadrat, ada K kuadrat. Keluarkan K kuadrat. K kuadrat dikali cos kuadrat alfa, yang ini jelas. K kuadrat kali sin kuadrat alfa, yang ini. Sama dengan ini sama. Lalu kalau kita perhatikan persamaan yang ini, kedua dari yang terakhir, ada rumus. Kamu sudah mahir, ada rumus identitas. Cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa adalah 1. 1 kali K kuadrat adalah K kuadrat. Ya, K kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Gitu. Ya, coba perhatikan. Kalau ibu tanya nilai K adalah plus minus sebetulnya ya. Akar A kuadrat tambah B kuadrat. Tapi biasanya kita ambil dulu nilai yang positif. Nah, kita ambil nilai K yang positif. K-nya adalah akar A kuadrat tambah B kuadrat. Tadi kita peroleh persamaan yang pertama dan kedua. Ada 2 persamaan yaitu K sin alfa dengan K cos alfa. Kalau kita bagi, boleh saja. Kalau balik, Bu, dibalik boleh. Kalau kamu suka dengan kotangan, kita pilih yang termudah saja. K sin alfa dibagi K cos alfa, jelaslah harus B per A. Betul? Oh, ini tertutup bunga. Karena yang tadi, ya, A-nya adalah K cos alfa, B-nya adalah K sin alfa. Jadi K sin alfa bagi K cos alfa adalah B per A. Atau tangen alfa adalah B per A. Bu, apa-apaan, Bu? Ini mengulang dulu supaya kamu bisa menjawab yang tadi dengan mudah dan cepat. Kalau sudah paham ini langsung nilai maksimumnya sekian. Hanya 15 detik. Nah, untuk jelasnya nanti boleh kamu membuka video A cos X tambah B sin X sama dengan C. Ya, kemudian ini linknya. Kemudian menentukan nilai maksimum minimum serta titik balik maksimum minimum fungsi Y sama dengan A cos X tambah B sin X. Ini linknya. Ya,
tadi Ibu sedikit untuk mengulas. Kalau kamu masih belum paham, boleh dilihat ini contoh-contohnya sangat banyak ya. Yang di sini Ibu berikan contohnya satu saja. Nah, sekali lagi kita bisa menyelesaikan soal yang tadi dengan cara menentukan nilai maksimum dengan mencari nilai K-nya ya. K itu adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat akar 2 ya. Jadi nilai maksimumnya pastilah nilai K yang positif akar 2 1 plus akar 2. Aduh, kamu masih bingung kali ya? Coba nanti kita lihat lagi. Nah, sekali lagi. Bentuk A cos X tambah B sin X sama gitu ya. Bisa diubah sama atau ekivalen. Begitu. Dengan bentuk K kali cos X min alfa. Nah, maksudnya seperti ini. K cos X min alfa kalau diurai itu akan sama dengan bentuk yang sebelah kiri ini. Ya, A cos X tambah B sin X. Tergantung nanti ini A-nya angka, B-nya angka. K-nya itu adalah akar A kuadrat tambah B kuadrat. Ya. Nanti Ibu jelaskan lagi. Alfanya tadi tangen alfa itu harus jangan menghafal. B per A atau A per B. Kalau tangen kan sin per cos berarti B per A. Nah, sedangkan nilai kosinus ya, nilai kosinus itu maksimum atau maksimalnya nilai maksimumnya ya paling tinggi itu kan 1 kali K adalah K. Nah, jadi kalau nilai maksimum untuk sebuah fungsi seperti ini pastilah nilainya K kali 1 atau nilai K saja. Nilai K kalau nilai maksimum. Sedangkan nilai minimumnya karena cos itu nilainya negatif 1 yang paling minimum, berarti negatif 1 kali K adalah negatif K. Jadi tanpa melihat alfa, nilai maksimum hanya dapat ditentukan oleh nilai K. Gitu. Ya? Masih bingung? Lupa kali ya, waktu kelas 11 kamu sudah mahir. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi di awal, kan diperoleh nilai K kuadrat adalah A kuadrat tambah B kuadrat. A-nya yang mana, B-nya yang mana? A-nya itu adalah koefisien atau angka di depan cos. B-nya itu adalah koefisien atau angka di depan sin. Ya. K-nya itu adalah K akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, sekali lagi, ini yang sudah dijelaskan awal bahwa K adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. A-nya itu apa? A-nya adalah koefisien di depan cos X. B-nya itu adalah koefisien di depan sin X. Sedangkan alfanya, ini K-nya dicari. Alfanya juga dicari. Alfanya kita peroleh dari tangen alfa sama dengan B per A. Masih bingung juga ya? Harus dengan contoh ya. Sana ya, Ci. Nah, supaya jelas, kamu boleh saksikan video pembelajaran nanti link ini dengan link yang kedua akan disimpan di description di bawah ya. Baik, supaya jelas, coba kita perhatikan soal di bawah ini. Di slide ini. Tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dan titik baliknya.
dari fungsi Y sama dengan akar 3 sin X min cos X. Kalau kita perhatikan, ya, Y sama dengan akar 3 sin X min cos X. Ini A-nya adalah koefisien di depan cos X. Nih, A cos X berarti A-nya min 1. A cos X berarti A-nya min 1. Plus B sin X. B sin X berarti B-nya akar 3. Ya. K-nya adalah akar A kuadrat tambah B kuadrat. Ya, Ibu ulang. A cos X. A cos X berarti A min 1. B sin X plus ya, B sin X. Sin X, B akar 3. Jadi, K adalah akar min 1 kuadrat tambah akar 3 kuadrat. Akar 3 kuadrat 3 tambah 1 akar 4 adalah 2. Jadi, nilai K-nya 2. Ya, kalau kita tulis soalnya, bentuknya dulu ya. Akar 3 sin X min cos X, maksudnya yang ini. Akar 3 sin X min cos X dapat diubah menjadi 2 cos, begitu. Kurang digeser nih. 2 cos, ya. X, X-nya karena di sini X. Min alfa. Alfanya kita peroleh dari tangen alfa sama dengan B per A. Kamu lihat saja tangen, depan sin akar 3 per cos. Depan cos koefisiennya per min 1. Min akar 3. Kuadrannya tangen yang bernilai negatif kan di kuadran 2 dan 4. Namun untuk kasus ini kita lihat sinusnya, sinus nih di depan sinus positif. Cos di depan cos koefisiennya negatif. Jadi sinnya harus positif tetapi cosnya harus negatif. Berarti kuadran? Betul, 2. Nilai tangen ini harus sudah ingat ya kamu ya. Tangan 30, sepertiga akar 3. Tangan 45, 1. Tangan 60, akar 3. Itu harus sudah hafal. Di kuadran 2 berarti tangan 120 dari 180 min 60. Karena tangan 60 kan akar 3. Kalau tangan 120 adalah min akar 3. Nah, Ibu bacakan terlebih dahulu. Akar 3 sin X min cos X nih ya. Kalau ini fungsi. Y sama dengan akar 3 sin X min cos X. Lalu Ibu urai dulu akar 3 sin X min cos X itu. Akar 3 sin X min cos X itu bisa diubah ke... Nah, 2 dikali cos X min 120. Nah, Ibu ganti ya. Ibu ulang. Kita hanya mengetahui fungsi Y sama dengan akar 3 sin X min cos X. Ya, sebetulnya bentuk akar 3 sin X min cos X itu dapat diubah. Ya. Nah, Ibu ambil dulu bentuk yang ini. Bentuk yang ininya saja. Kalau ini semuanya fungsi. Ini kan daerah hasil. Range-nya, domainnya X. Nah, Ibu ambil bentuk yang ini dulu. Akar 3 sin X min cos X itu bisa kita ubah menjadi 2 kali cos X min 120. Di video yang di linknya Ibu berikan, ini dibuktikan.
Kalau kamu nggak percaya, buktikan 2 kali cos plus sin. Nanti ini hasilnya sama dengan yang ini, ya. Ibu ulangi, akar 3 sin X min cos X nanti sama dengan 2, sama ekivalen dengan 2 kali cos X min 120. 2 peroleh dari mana? Akar A kuadrat tambah B kuadrat. A-nya apa? Angka di depan cos. B-nya apa? Angka di depan sin. Ya. Akar min 1 kuadrat tambah akar 3. Nih. A cos X. A-nya min 1. B sin X. B-nya akar 3. K-nya akar A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 2. Tangen alfanya. Kenapa cari tangen alfa, Bu? Mencari alfa kita ya. Tangen alfanya, lihat aja. Sin per cos kan? Sin dulu. Akar 3. Koefisien di depan sin per cos per min 1 ya, atau B per A kalau di sini ya. Ada sumber belajar yang mengatakan A per B. Jangan bingung, pokoknya sin per cos ya, yang angka di depan sin. Akar 3 dibagi depan cos min 1, min akar 3. Karena sinnya positif, cosnya negatif, ayo. Sin yang positif dan cosnya negatif. Berarti hanya di kuadran 2. Bagus. Jadi alfanya 120 derajat. Kamu harus hafal, lihat lagi ya. Tangan 30, sepertiga akar 3. Tangan 45, 1. Sambil jawab. Tangan 60, akar 3. Tangan 120, min akar 3. Bagus. Karena 120 itu 180 min 60. Jadi bentuk akar 3 sin X min cos X itu sebetulnya sama dengan 2 cos X min 120. Nilai cos ini maksimumnya adalah 1. 1 kali 2 berarti 2. Gitu. Cos ini, cos berapapun nih X-nya nih, cos, cari gitu berapapun hasilnya. Cos itu nilai minimumnya adalah min 1. Min 1 kali 2 adalah min 2. Jadi itulah maksudnya, kalau kita melihat soal seperti ini, tentukan nilai maksimumnya, ini langsung kita bisa jawab 2. Nilai minimumnya min 2. Karena maksimum dan minimum ditentukan oleh nilai K. Bagus, nilai K. Ini kan pasti cos. Alfanya nggak usah dicari juga, kita langsung tahu ya. Nilai maksimum. Oh, akar K, nilai K. K itu akar A kuadrat tambah B kuadrat. Langsung kita lihat. Akar min 1 kuadrat tambah akar 3 kuadrat. Akar 4 berarti 2. Nah, 30 detik langsung dijawab. Ya. Nilai minimumnya yang minus. Nilai maksimumnya 2. Nilai minimumnya pasti min 2. Karena kan sin cos ya. Sin cos dia berulang-ulang periode. Begitu, jadi nilai maksimum dan nilai minimum hanya ditentukan oleh nilai K. K-nya adalah akar A kuadrat tambah B kuadrat. A-nya adalah koefisien di depan cos X. Dan B-nya adalah koefisien di depan sin X. Untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum hanya ditentukan oleh nilai K. Bagus. Bu, apa dong fungsinya ini alfanya? Nah, ya. Sekali lagi, alfa kita peroleh dari mana? Tangen alfa sama dengan angka di depan sin dan dibagi angka di depan cos. Depan sin, akar 3 dibagi depan cos. Min 1. Min akar 3. Kuadrannya gimana? Lihat sin, positif. Cosnya negatif. Itu berarti hanya di kuadran 2. Bagus. Kuadran 2. Tangen 60 berapa? Akar 3. Kuadran 2. 180 kurang 60. Bagus. Tangen 120. Min akar 3. Nah,
akar 3 sin X min cos X akan sama dengan 2 cos X min 120. Ini kalau kita urai ya, cos plus sin. Ini ada di video yang linknya ada di description. Nanti sama nanti hasilnya yang kiri dan yang kanan itu sama. Ya, jadi nilai maksimum, sekali lagi kesimpulannya hanya nilai maksimum dan minimum ditentukan oleh nilai K. K-nya adalah akar A kuadrat plus B kuadrat. Yang positif nilai maksimum, yang negatif adalah nilai minimum. Tapi, ya, untuk fungsi yang bentuknya A cos X tambah B sin X. Ini dibalik nih. A cos X tambah B sin X. Nggak jadi masalah ya, dibolak-balik ya. Ada juga yang, ya boleh, kamu nggak usah bingung lah. Pokoknya di depan cosnya apa, di depan sinnya apa. Ya, nilai K nggak berpengaruh. Nilai alfa yang harus hati-hati. Nah, lalu mencari nilai minimum, mencari titik balik serta jenisnya, maksudnya titik balik minimum dan maksimum, boleh dengan cara yang awal yang sudah Ibu jelaskan, yaitu dengan mencari F aksen atau Y aksen sama dengan 0 kan titik stasioner. Y aksen sama dengan 0, dicari X-nya, absisnya, lalu dimasuk-masukkan ke Y seperti yang tadi ya. Nah, boleh juga dengan cara yang lain. Cara ini nanti kamu pilih, kamu suka yang mana ya. Coba Ibu jelaskan semuanya. Nah, sekarang kita mencari titik balik ya, titik baliknya, titik stasionernya, titik balik maksimum, dan titik balik minimumnya. Dari Y sama dengan akar 3 sin X min cos X. Tadi kan sudah kita dengan mudah menentukan nilai maksimumnya 2, minimumnya min 2, tinggal dilihat nilai K ya. Ingat A-nya min 1 depan cos, B-nya akar 3 depan sin. Nah, 120 kita peroleh dari apa tadi? Tangen alfa. Ya, tangen alfa depan sin. Akar 3 per min 1. Ya, sin per cos kan, akar 3 bagi min 1. Kuadrannya ditentukan oleh sin yang positif dan cos yang negatif, berarti kuadran 2. Lalu kamu harus hafal nilai tangen. Tangen 30, sepertiga akar 3, tangen 45, 1, tangen 60, akar 3. Kamu yang sudah paham, ini Ibu berulang-ulang maksudnya supaya pelan-pelan, maksudnya supaya yang tidak bisa menjadi bisa. Yang sudah lancar boleh di skip, boleh ya, dilanjutkan ke selanjutnya. Nah, jadi diperolehlah 120. Kalau kita urai 2 dikali cos X min 120, 2 dikali cos plus sin nanti ya, akan sama nanti dengan kiri dengan kanan akan sama. Nah, sekarang kan masalahnya mau cari titik balik nih ya. Maksimumnya nilai maksimumnya udah jelas 2, minimumnya min 2. Artinya Y-nya 2 maksimumnya. Y-nya min 2, tinggal cari X-nya. X-nya berapa? Yang Y-nya 2. X-nya berapa? Yang Y-nya min 2. Begitu maksudnya ya. Nah, Y-nya 2. Ya, Y-nya 2 kalau cos-nya berapa? Cos-nya nih yang maksimum kan cos-nya ya. Cos-nya harus 1 nih. Cos X min 120 harus 1. Yang minimum nih cos nih. Cos. Cos-nya harus min 1. Nah, harus min 1. Loh Bu, kok minimum min, ini kok jadi min 2 Bu? Oh, ini kan ada angka 2. 2 dikali min 1. Tapi kalau cos, ini kita ambil yang cosnya saja, berarti min 1 yang minimum. Kalau cos kita ambil yang cosnya saja, berarti yang maksimumnya 1. Nah, cos berapa supaya 1? Ayo, cos berapa? 0 derajat ya. Cos 0 derajat. Nah, jadi ini X. Ini 1 adalah cos 0 derajat. Cos sama X min 120 sama dengan 0. X sama dengan 180 tambah K kali 360. K-nya 0, K-nya 1 lebih. Jadi X-nya 120. Lalu yang 1 cos berapa? Cos X min 120 supaya 1.
cos 360 itu udah kembali ke 360, bolehlah dilihat. X min 120 kita ganti dengan 360, kita pindahkan 480, K-nya min 1. Nah, itu kan kembali lagi hasilnya. Nah, X-nya 120. Jadi maksudnya, ya, ini kan cos-nya nih. Cos-nya yang maksimum kan 1. Supaya cos-nya 1, X-nya 120. Nah, yang maksimum itu kalau untuk Y nih ya. Ini kan nilai maksimumnya adalah 2 ya, Y-nya 2. Y-nya 2 itu untuk X-nya yang 120 begitu ya. Sedangkan nilai minimum tadi udah dibahas. Nilai minimum kan min 2 nih, min 2 ya. Min S ini mosnya, ini min 2 yang ini. Yang min 2 itu X-nya berapa gitu maksudnya ya. Min 2 itu kan nggak ada cos min 2, maksudnya ini. Cos X min 120 itu harus min 1 ya. Min 1. Cos berapa yang min 1? Min 1 kan cos 180. Cos. Berarti X min 120 sama dengan 180. Iya, jadi X-nya 300. Jadi titik balik minimumnya 300, min 2, titik balik maksimumnya 120 derajat, 2. Kira-kira kamu lebih mudah mengerjakan dengan cara yang pertama kah? Atau yang kedua kah? Tapi itu sama-sama diperlukan. Kadang-kadang tadi ada soal untuk menentukan nilai maksimum secara cepat dan nilai minimum, berarti kita tinggal menentukan nilai K. Ya, kalau untuk mencari titik baliknya, boleh terserah. Mana yang lebih suka? Jelas? Ibu merasakan sepertinya kamu bukannya tidak mengerti, tapi lupa ya masalah yang berbentuk A cos X tambah B sin X. Ada yang sama dengan C, itu dalam sebuah persamaan ya. Bentuk A cos X tambah B sin X, pengubahannya menjadi K cos X min alfa, itu lupa. Bentuk fungsi Y sama dengan A cos X tambah B sin X. Nanti bukan tidak memahami tetapi lupa. Begitu Anda melihat tadi contoh 1, lalu merasa tidak puas, boleh dilihat di sini ya. Supaya lebih paham lagi dan langsung bisa menjawab dengan cepat kalau menentukan nilai maksimum, nilai minimum, beserta menentukan titik balik maksimum dan minimumnya ya. Semangat ya. Sebentar, ini mouse-nya. Nah, silahkan kalau Anda menyukai video ini, silahkan like. Silahkan like dan silahkan jika ada teman-temanmu yang memerlukannya, share pada temanmu. Dan jika ada kritik atau ada saran dan jika apapun yang Anda rasakan tentang video ini, boleh komen di kolom komentar. Dan jangan lupa, bagi yang pertama, subscribe. Kalau Anda menginginkan terhubung. Bagi yang belum, silahkan subscribe. Yang belum mau, semoga menjadi mau. Ya. Nah, sekarang kalau kalian menemukan soal seperti ini, supaya tidak buyar ya dengan yang sebelumnya, fungsi yang sebelumnya, coba kita lihat. Tentukan titik balik maksimum dan minimum dari fungsi trigonometri Y sama dengan sin 2X. Kalau ini bentuknya bukan yang seperti awal tadi, bukan A cos X tambah B sin X, bukan. Ya. Nah, ini hanyalah Y sama dengan sin 2X. Soalnya bisa saja Y sama dengan sin 2X, Y sama dengan sin 2X plus 2, atau sin 2X min 30, dan sebagainya. Sama caranya. Menentukan titik balik, titik stasioner, garis datar di titik stasioner, garis singgung di titik stasioner, datar, nggak miring. Kalau datar itu ya kemiringannya 0, tidak memiliki kemiringan. Jadi Y aksen harus 0. Kita cari dulu Y aksen. Turunan sin 2X
cos 2x dikali 2. 2 cos 2x. Turunannya harus 0. Berarti cos 2x harus 0. 0 itu adalah cos 90. Ya, grafik sin cos, lihat lagi cos 90. Dan 0 itu adalah cos 270. Jadi ini kita ganti cos 90. 0 tuh cos. 2x-nya 90. Cos. 0 tuh cos 270. 2x-nya 270 ya. Nah, supaya kalau ini x-nya 45 jelas. Bagi 2 nih, bagi 2. 45 bagi 2, 180 ya. K-nya 0, 45, K-nya 1, 225 gitu ya. Lalu 2x bagi 2, 135 begitu. Dibagi 2, 180, K-nya 0, 135, K-nya 1, 315. Ya. Titik stasioner. Jadi yang ini berbeda bentuknya, bukan bentuk Y sama dengan A cos X tambah B sin X, bukan. Nah, setelah kita peroleh X-nya 45 derajat, kita susun dari yang kecil ya. 135, 225, dan 315. Ini masih absis atau X dari titik stasioner, masih X-nya. Ya. Tentukan nilainya atau Y-nya. Oh, maaf, sebentar. Karena titik stasioner ada di grafiknya itu kan Y sama dengan sin 2X, bukan gradiennya ya. Di grafiknya, masukkan ke Y sama dengan sin 2X. Masukkan ke grafiknya, bukan ke gradien, ke Y sama dengan sin 2X. Untuk X-nya 45, 2 kali 45, sin 91. Jadi 45 derajat, 1. Ya. Untuk X-nya 135, ganti X sama 135, 2 kali 135, 270, sin 270. Min 1. Jadi 135 derajat X-nya, Y-nya min 1. Ini titik balik. Ini titik balik. Ini 45 derajat, 1. 135 derajat, min 1. Yang 225, masukkan X-nya nih. X-nya 225. 2 kali 225, 450. 450 kurang 360. Kembali lagi kan, periodik. Sin 90, 1. Y-nya 1 itu untuk X 225 derajat. Sama X-nya 315 kali 2, 630. 630 kurangi 360, jadi 1 kali berputar. 1 kali berputar, kembali lagi ya. Kurangi 360, sin 270, yaitu min 1. Jadi Y-nya min 1 kalau X-nya 270. 270 derajat, min 1. Maksimum dan minimumnya tinggal dilihat 1, min 1, min 1 berarti titik balik minimum 135 derajat, min 1 dan 270 derajat, min 1. Titik balik maksimum 45 derajat, 1 dan 225 derajat, 1. Bagus. Baik, sekarang tentukan titik balik maksimum dan minimum dari fungsi Y sama dengan sin 2X min 30. Interval sekian. Tentulah ini kalau nilai maksimum mudah gini ya, 1. Nilai minimum min 1. Kenapa, Bu? Kan nilai sin maksimumnya 1. Ini hanya beda periode dan pergeseran ya. Minimum min 1. Mencari titik stasioner, titik balik. Tentulah turunannya harus 0.
Turunan sin cos 2x min 30. Turunan sin 2x min 30 cos 2x min 30. Dikali, turunkan lagi. Turunan dari 2x min 30, 2. Ini 30 derajat tuh konstanta ya, variabelnya x. Jadi turunan sin 2x min 30 adalah cos 2x min 30 dikali 2 atau 2 cos 2x min 30 ya. Katanya kita mau cari titik stasioner. Ini turunannya. Turunannya berarti harus 0. Turunannya harus 0. 2 cos 2x min 30 haruslah 0. Bagi 2 semuanya. Cos 2x min 30 haruslah 0. 0 itu cos 90. Cos 2x min 30 sama dengan 90. 0 itu cos 270. Cos 2x min 30 sama dengan 270 ya. Ini pindah 120 kali K plus K kali 360. Lalu dibagi 2. Bagi 2. K-nya 0. 60 derajat. K-nya 1. 240 derajat. Sekarang pindahkan 300 bagi 2 semua. X 150 plus K kali 180. K-nya 0 150. K-nya 1 berapa? 180 tambah 150 330. Sekarang cari titik kan. Ini baru absisnya 60, 150, 240, 330. Cari absisnya ya tinggal kita cari Y, jelas ya, cari Y. Jangan gradien tapi cari Y. Y maksimumnya pastilah 1. Y minimumnya pastilah min 1. Cuma 1 itu di yang mana? Di yang 60 derajat atau yang mana ya? Kita masukkan X-nya 60. 60 kali 2 120 kurang 30. 90. Sin 90. 1. Nah, jadi bukan saatnya lagi kamu tidak mengingat sin, cos, dan sebagainya ya. Nah, 60 derajat, 1. Ya. Yang 150 derajat masukkan. 150 kali 2, 300 kurang 30, 270. Sin 270 min 1. 150, min 1. X-nya 240. Coba. Ya. Biasanya kan fungsi, bukan biasanya, ini kan namanya fungsi periodik ya. 60, nggak mungkin nih dari 60 loncat ke 330 ya. Pasti 60 ke 240. Betul nggak? Kan periodik. 150 ke 330. Kira-kira ini ditambah berapa? 180 ya. Nah, kalau pakai logika ya. Apa sih Bu nggak ngerti Bu? Kalau nggak ya udah. Dihitung saja 240 sin 2 kali 240 480 kurang 30 450 kurangi 360 sin 90 sama dengan 1. Nah 240,1. Ini selalu berganti kan grafik sin cos itu kan 1 melingkar begitu ya. Ini pasti min 1 nih. Jelas? Nah, jadi titik balik maksimumnya jelas nih, nilai maksimum kan 1. Sin berapapun nilai maksimumnya 1. 1 itu, nah untuk 60 derajat dan 240 derajat. 60 derajat, 1 dan 240 derajat, 1. Titik balik minimumnya 150 derajat, min 1 dan 330 derajat, min 1. Nah, terakhir, selamat belajar dari Ibu. Ketemu lagi dengan video-video yang baru, yang selanjutnya. Dan ini ada nasihat terakhir, dengarkan dulu, jangan di-skip. Ya. Jadilah bijak, sama seperti semut. Dia sibuk menyediakan makanannya di saat musim panas, supaya tidak kelaparan di saat musim dingin. Demikian juga, kamu sekarang sibuk-sibuk mencari ilmu dan mencari ilmu, karena kamu benar-benar anak yang bijak, tidak bermalas-malasan, supaya ada untuk bekal di masa yang akan datang. Ya,
Selamat belajar, jangan malas, tetap semangat.